Halo semua, selamat datang di Renan ID. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat autentikasi, yaitu register dan juga login dengan menggunakan Laravel 11. Nah, untuk project yang saya gunakan di sini adalah project CRUD siswa dengan Laravel 11 yang sudah saya buat pada video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian ingin mengikuti dengan sama persis, kalian bisa menonton video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya hidupkan dulu Laragonnya. Untuk ini di start dulu. Kemudian jangan lupa juga Laravelnya kita jalankan ya dengan menggunakan perintah php artisan serve seperti ini. Kemudian kita masuk ke text editor kita. Nah, di sini kita akan membuat autentikasi di Laravel kita. Yang pertama kita akan mencoba untuk registrasi. Sebenarnya untuk registrasi itu konsepnya sederhana ya. Untuk registrasi itu sebenarnya hanya untuk menambahkan data si usernya ke dalam tabel user di sini. Nah, ini. Nah, kita coba. Oh ya, sebelumnya di sini tadi sudah kita jalankan ya. Ini akan saya perbesar terlebih dahulu. Nah, kita stop terlebih dahulu dengan ctrl-c. Saya lupa. Kita bikin controller terlebih dahulu. Karena kemarin kita sudah membuat siswa controller untuk CRUD siswa. Sekarang kita coba bikin controller untuk autentikasinya. PHP artisan make controller, namanya adalah out controller seperti ini. Jika sudah, kita klik enter. Oke, di sini informasinya controller sudah berhasil dibuat. Sekarang kita masuk ke web.php terlebih dahulu di sini. Nah, kita akan coba tambahkan rute untuk registrasi. Kita taruh di atas saja ya biar lebih jelas. Di sini kita buat route .2.2 registrasinya get ya pertama. Kemudian isinya adalah registrasi. Kemudian kita masukkan controller kita yang kita buat tadi, yaitu out controller. Tinggal enter ya, biar dia otomatis terimport di sini. Kalau misalnya nggak kalian enter, kalian nggak menggunakan PHP intelps, kalian bisa masukkan manual di sini. Oke. .2.2 kelas seperti bawahnya sama, kita kasih di sini show registrasi, show registration ya misalnya. Terus kita kasih nama juga, name registrasi. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja lah, kita ganti show registrasi. Atau boleh tampil registrasi ya. Tampil. Nah, biar full Indonesia. Oke, titik komanya jangan lupa. Jadi di sini ada registrasi route-nya untuk get, jadi menampilkan halaman registrasi. Terus dia fungsinya tampil registrasi di out controller dengan nama registrasi atau registrasi.tampil. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti tinggal panggil name-nya ini. Setelah itu kita coba buat terlebih dahulu di out controller, yaitu tampil registrasi. Kita buka out controller kita di sini. Kita buat function untuk tampil registrasi. Isinya adalah nggak ada ya, parameter nggak ada. Return type-nya kita hilangkan. Di sini return view kita tampilkan untuk masuk ke dalam. Kita langsung di view saja ya, berarti registrasi. Nah, seperti ini. Sederhana sekali. Jadi return view registrasi. Setelah kita return view registrasi di sini, kita buat file di views dengan file baru, namanya adalah registrasi.blade.php. Nah, seperti ini. Jadi ada registrasi.blade.php. Oke, kalau sudah, kita coba terlebih dahulu. Harusnya dia tampilnya warna putih ya. Kalau kita kasih slice registrasi, harusnya dia tampilnya putih. Oh, belum kita jalankan. Laravelnya belum kita jalankan lagi. PHP artisan serve. Nah, kalau misalnya kan tempat kalian error seperti ini, berarti Laravelnya belum dijalankan ya. Nah, tampilnya akan warna putih karena belum kita isi untuk registrasi ini. Mari kita isi registrasinya dengan HTML5. Kemudian kita isi dengan registrasi Laravel misalnya. Nah, untuk di sini kita kasih bootstrap ya, seperti biasa. Kita ambil dari layout saja di sini. Bootstrapnya kita copy. Karena kita sudah membuat sebelumnya ya, jadi kita copy saja.
Masuk lagi ke registrasi, kita tambahkan di sini. Nah, sekarang untuk membuat halaman registrasinya, kita tambahkan saja untuk div text center seperti ini. Oh, atau kita kasih jangan, kita kasih div saja text center. H2 misalnya registrasi aplikasi. Terus kita kasih paragraf, silahkan isi formulir berikut untuk registrasi aplikasi. Nah, setelah itu text centernya juga kita kasih MT5 untuk margin top 5. Kita coba hasilnya jadi seperti ini. Oke, registrasi aplikasi, silahkan isi formulir berikut untuk registrasi aplikasi. Kita tinggal bikin formnya. Yang pertama kita buat div untuk row seperti ini. Kemudian kita buat div.call.md, kita bikin kolom ya untuk 6 saja. Setelah itu kita berikan div.chart di sini. Div card, baru div.card.body. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, nanti kita coba dulu. Kita berikan lorem terlebih dahulu. Ini cuman testing ya. Hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, tinggal kita ketengahkan. Kalau misalnya kurang kecil, bisa kan kecilkan jadi 4 misalnya. Tinggal kita tengahkan di sini. Jadi just TV content center. Coba. Nah, jadi seperti ini. Nanti tinggal kita kasih formulirnya di sini. Oke, di sini kita hapus ya loremnya ya. Jadi untuk row ini sebagai dia baris, terus justify content center ini biar dia ke tengah. Nah, call MD4 ini adalah kolomnya berapa size-nya. Kalau mau lebih kecil lagi kasih 3, lebih kecil lagi kasih 2 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Ini lebih kecil. Nah, kita kasih di sini di card body, kita berikan sebuah form, metodenya post. Actionnya belum ada ya karena kita belum membuat di web.php. Jadi nanti aja. Di form ini kita kasih add CSRF, jangan lupa untuk validasi formnya. Terus kita berikan label, for-nya kita hapus saja, nggak apa-apa. Labelnya yang pertama untuk nama, terus kita berikan input tipe text, name-nya kita sesuaikan saja dengan migrasi kita di sini ya, yang sudah dibuatkan oleh Laravel. Usernya ada name, jadi name-nya adalah name, terus ada email, ada password. Ini aja yang akan kita gunakan. Oke, jadi name-nya adalah name. Terus kita kasih ini kita berikan nama lengkap ya, lengkap, name-nya name, kemudian kelasnya kita bikin form control dan MB2 ada margin buttonnya. Kita copy, kita paste di bawahnya di sini. Nah seperti ini. Ini kita hapus saja. Nama lengkapnya kita ganti jadi email address. Name-nya adalah email. Terus kita copy lagi, kita paste lagi ya, karena sudah kita copy tadi sebelumnya. Kita ganti jadi password. Nah, name-nya juga password. Setelah itu, bisa kita kasih langsung sebuah button ya. Button. Terus di sini kelasnya BTN primary. Namanya adalah registrasi atau submit registrasi. Nah, seperti ini. Kita coba simpan dan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau misalnya nama lengkap, email address, passwordnya dia nggak mau ke tengah, kita bisa kasih di card body ini text start. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, dia aja nggak jadi ke tengah karena di sini kita kasih text center, jadi semuanya ada di sini akan menjadi center. Makanya di sini kita kasih text start. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ada nama lengkap, email address, dan password, kemudian submit registrasi. Kalau kalian misalkan kemarin sudah belajar untuk CRUD, harusnya registrasi ini gampang ya. Karena registrasi ini cuma untuk create datanya aja. Yang membedakan mungkin cuma passwordnya nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang kita bikin di web.php. Untuk registrasi bagian post kita copy saja dan paste. Berikan nama post registrasi/submit. Terus tampil registrasinya kita ubah jadi submit registrasi.
registrasi.submit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan dulu di bagian registrasi.blade.php biar nggak lupa. Untuk form actionnya kita arahkan route-nya itu ke kemana? Ke registrasi.submit. Nah, dia biar mensubmit yang ada di sini nih. Biar menjalankan atau menampilkan registrasi/submit. Setelah itu, setelah kita bikin route registrasi submit ini, kita masukkan ke dalam out controller di sini. Nah, masukkan functionnya untuk submit registrasi sesuai dengan yang ada di web di sini. Kemudian karena dia butuh data yang diinputkan atau request, maka kita masukkan parameternya request $request. Nah, return type-nya kita hapus saja. Baru di bawah sini kita buat user baru karena secara default bawaannya kita sudah diberikan model user, tinggal kita gunakan saja. Oke, langsung saja $user sama dengan new user. Seperti biasa kalau kita pakai package PHP Interpens, kita tinggal enter saja ya, biar dia otomatis terimport di sini. Kalau tempat kalian nggak otomatis, silahkan masukkan secara manual. New user sudah, kemudian $user kita arahkan, kita buat apanya, yaitu name. Arahkan ke request name sesuai dengan di sini. Nah, ini. Setelah itu $user email sama dengan request email seperti ini. Nah, habis itu $user password sama dengan kita enkripsi password tersebut. Paling mudah kita pakai bcrypt seperti ini. Harus kita enkripsi ya biar nanti bisa login. Nah, bcrypt $request password. Setelah itu usernya kita simpan. User kita save. Habis kita save, kita kasih return redirect. Kemana return redirectnya? Misalkan nanti return redirectnya kita kasih route untuk login. Nanti kita perlu bikin loginnya ya. Jadi ketika dia sudah mendaftar, dia harus login seperti ini. Kita coba terlebih dahulu. Kita simpan. Oke, ini kalau kita langsung coba nanti bakalan error ya. Jadi kita komentar terlebih dahulu. Karena route login itu belum kita bikin, jadi nanti error. Kita komentar dulu. Kita coba untuk DD, data dump usernya. Kita coba apakah usernya itu berhasil masuk ya. Kita coba simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, kita refresh dan kita masukkan nama lengkapnya, misalkan Renan Nazar. Emailnya renan@example.com, passwordnya 123. Kita coba submit. Oke, di sini ada datanya, atributnya, dan ini passwordnya sudah dienkripsi. Jadi seperti itu. Kalau kita misalkan mau cek di phpMyAdmin, misalkan di phpMyAdmin ya. Oke, kita coba phpMyAdmin, localhost/phpMyAdmin. Apakah datanya masuk? Kita coba cek di bagian db.crud Laravel users. Oke, sudah masuk ya datanya ya. Di sini ada name, email, dan juga password. Jadi seperti ini, datanya sudah berhasil masuk. Oke, setelah kita berhasil registrasi, di sini kita coba DD-nya ini kita komentar saja. Return redirect-nya kita arahkan ke login, berarti kita bikin di web.php rute untuk login, seperti itu. Kita coba, ini kita copy saja karena sama ya registrasi dan login. Kita copy, kita paste di bawahnya. Ubah registrasinya menjadi login. Tampil registrasi menjadi tampil login. Name registrasinya jadi login. Sama juga dengan yang ada di sini. Registrasi menjadi login. Submit login. Dan name-nya adalah login.submit seperti ini. Perlu kalian ketahui ya bahwasanya di sini saya menggunakan huruf besar atau camel case. Jadi nanti kalian harus sesuai dengan di sini. Kalau mau huruf kecil semua, silahkan pakai huruf kecil semua. Jadi ini adalah case sensitif, jangan sampai salah ya. Kalau misalkan kalian salah menuliskan huruf besar kecilnya, nanti dia tidak akan terpanggil. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk login, kita tampil login di out controller. Function untuk tampil login nggak perlu request karena nggak ada data yang kita masukkan.
Kemudian di sini kita langsung return view untuk login. Udah, seperti ini saja. Nah, sesimpel itu. Setelah itu kita masukkan di bagian view untuk login.blade.php. Ini akan saya buat file baru aja. Namanya login.blade.php. Seperti ini. Kemudian untuk kontennya saya akan ambil saja dari registrasi ya. Karena kalau misalkan kalian mau pakai extends dan juga section silahkan, itu lebih bagus. Saya akan pakai halaman di sini registrasi ini. Akan saya masukkan ke login.blade.php seperti ini. Nah, kemudian kita ganti dulu ya registrasi jadi menjadi login. Login Laravel. Di sini login Laravel, isinya silahkan masuk dengan menggunakan akun yang sudah Anda daftarkan. Kemudian kita ubah rutenya menjadi login.submit. Untuk passwordnya tetap ya tipenya. Oh ya, sorry, tipenya kita ganti, jangan teks ya, harusnya password. Nah, biar dia nggak kelihatan. Di registrasi juga harus kita ubah, tipenya jangan teks tapi password. Nah, seperti ini. Kita cek lagi untuk login ya. Kita nggak perlu nama lengkap untuk login, kita butuh email sama password saja. Berarti ini kita hapus. Seperti ini. Submit registrasinya kita ubah menjadi submit login. Oke, untuk login sesimpel ini. Ada email sama password, ada button, dan rutenya arahkan ke login.submit. Setelah itu kita coba hasilnya. Kita langsung saja kita coba registrasi ulang ya. Registrasi, nama lengkapnya misalnya viola@example.com, passwordnya 321. Kita klik submit. Setelah kita klik submit, dia akan masuk ke rute login. Tapi di sini error, rute login tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena belum kita kasih name ya. Oh ya, bukan kita kasih name, tapi di sini login.tampil harus kita ubah. Oke, di sini login.tampil. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian error seperti ini dan dia posisinya registrasi/submit, ini kan dia adalah sebuah metode post ya. Nah, itu jangan kalian refresh di sini. Kalau kalian refresh di sini, itu nanti resubmit the form. Formulirnya akan disubmit ulang. Jadi kalau datanya sudah masuk, ini satu nih misalnya, kalau kalian submit lagi, nanti datanya akan bertambah lagi di bawahnya. Begitu juga jangan kalian klik di sini kemudian enter, nanti dia bakalan error. Karena kalau kalian enter di sini langsung, metodenya bukan post tapi metodenya adalah get. Jadi paling bagus kita kembali saja. Nah, kembali, kita refresh. Nama lengkapnya kita ganti misalnya jadi John, emailnya john@example.com. Passwordnya 111 misalnya. Nah, seperti ini. Kita submit. Oke, belum berubah ya. Oh, sorry. Bukan di sini. Ini bukan di sini. Tadi ada kesalahan. Kembali, bukan ditampil login ya. Di sini login.tampil, sorry. Yang benar ya directnya ya, bukan ditampil loginnya. Dia masih error. Kembali lagi, nggak apa-apa. Kita refresh. Coba masukin lagi namanya Keala@example.com, passwordnya 222. Submit. Oke, dia akan langsung masuk. Silahkan masuk dengan menggunakan akun yang sudah Anda daftarkan, menggunakan email address dan juga password. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam aplikasinya. Sekarang, bukan masuk ke dalam aplikasinya. Untuk mendaftar aplikasinya kita sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 yang sudah kita daftarkan. Sekarang kita untuk loginnya itu sangat mudah ya di sini ya. Berarti kita bikin satu fungsi lagi untuk submit login. Nah, submit login itu sesuai dengan ini, submit login. Kita butuh parameter yaitu request, $request. Return type-nya kita hapus. Nah, di dalam sini kita akan melakukan pengambilan data terlebih dahulu. Pertama, kita kasih $data misalnya $request only. Jadi request hanya email, password. Jadi kita cuma ngambil email sama passwordnya aja. Itu berarti request only. Kemudian kita kasih if
if ya, out, kita enter langsung seperti ini biar dia masuk ke atas ini. Illuminate support packets out, kemudian $2.2 attempt seperti ini, $data. Jika sudah, kita apa? $request session regenerate seperti ini. Setelah kita berhasil loginnya, kita arahkan kemana? Misalnya kita arahkan ke bagian siswa, yaitu return redirect, kemudian route. Kita coba cek siswanya itu di mana. Siswa.tampil. Oke, seperti ini. Nanti siswanya itu akan kita coba buat biar siswanya itu cuma bisa diakses ketika dia login. Bagaimana caranya? Oke, misalnya seperti ini. Jadi ketika dia sudah selesai untuk login, dia akan diarahkan ke siswa.tampil. Nah, else jika loginnya gagal, kita kasih return redirect, arahkan kembali yaitu back. Kita kasih sebuah pesan dengan with failed misalnya, atau gagal ya, email atau password Anda salah misalnya seperti ini. Nah, untuk menampilkan gagal ini, kita coba masuk ke login.play.php. Di bawahnya card sini saja, berarti di sini ya, di sini, atau boleh di bawahnya sini juga, di bawahnya saja biar rapih. Di sini berarti di bawahnya form. Kita bikin add, kita kasih add if session, yaitu gagal. Kemudian and if, kita coba. Nah, setelah itu kita kasih misalnya paragraf, kurung kurawal, kita kasih session gagal. Nah, jadi seperti ini. Kita coba kasih kelas text danger biar warnanya merah. Kita coba save atau simpan. Setelah itu kita coba refresh. Kita masuk coba menggunakan Renan, tapi kita coba salahkan passwordnya ya. @sample.com, passwordnya tadi 123. Nah, kita coba salahkan menjadi 444. Ini salah ya. Kita klik submit. Nah, dia kembali dengan menggunakan kesalahan di sini, email atau password Anda salah. Jadi seperti itu. Misalnya lagi untuk Viola @example.com, passwordnya 555. Kita salahkan dulu. Kita submit. Nah, dia masih tetap salah. Kalau kita coba benarkan, misalnya renan@example.com, passwordnya 123. Kita benarkan passwordnya, kita submit login. Oke, dia akan diarahkan ke siswa dan statusnya di session ini kalian sudah login. Bagaimana caranya kita tahu bahwasanya dia sudah login? Kita coba cek di sini di bagian siswa ya. Di bagian siswa untuk tampil, kita coba cek di sini bawahnya list siswa dengan menggunakan if out .2.2 check seperti ini, artinya ada outnya, terus and if. Di dalam sini kita kasih misalnya sebentar, kita kasih B untuk bold, halo. Kita di sini kasih out, kita panggil usernya, kemudian namanya yaitu name. Anda berhasil login seperti ini. Kita coba simpan dan kita coba cek hasilnya. Oke, dia muncul nih. Halo Renan Nazar, Anda berhasil login. Nah, seperti ini. Oh, harusnya nggak di sini ya. Nggak di display flag. Ini saya hapus saja. Taruh di atas sini. Oke, di sini ya. Sorry, bukan di sini. Tapi kita cut saja. Kita cut. Kita masukin di bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada di atas ini, halo Renan Nazar, Anda berhasil login. Jadi seperti itu. Sesederhana itu.
Bisa juga kalau mau kalian tampilkan di layout sini juga boleh. Di bawahnya CRUD siswa dengan Laravel, sebelah sini juga boleh. Oke, jadi seperti itu kita sudah berhasil melakukan login. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya kita untuk melakukan logout? Kita sudah berhasil login, tapi kalau nggak bisa logout gimana? Nah, jadi harus kita bikin logout terlebih dahulu. Misalnya kita pindahkan dulu ya untuk outcheck ini kita pindahkan ke layout saja, biar lebih rapih. Sorry, kita pindahkan ke layout saja. Nah, di sini kita rapihkan. Nah, di sini kalau kita refresh, harusnya dia di atas sini ya. Jadi, biar lebih rapi lagi, kita taruh di sini, kita cut dulu ctrl-x, kasih div.textCenter biar dia ke tengah. Terus kita mau coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kita coba tambahkan untuk logoutnya. Nah, logoutnya itu pertama kita perlu membuat terlebih dahulu di bagian web.php ini. Kita kasih untuk route.2.2 post. Logout kita akan menggunakan post ya. Logout. Nah, seperti ini. Koma out controller .2.2 class, isinya adalah logout. Name-nya kita kasih logout juga. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini ada logout. Ketika kita klik logoutnya, maka dia akan mengeksekusi fungsi logout di out controller. Kita coba masuk ke out controller, buat fungsi logoutnya. Logout, gak perlu pakai request ya. Nah, untuk logout ini sangat sederhana sekali di Laravel, yaitu tinggal gunakan out.2.2 logout. Dan selesai. Tinggal kita redirect ke halaman login. Login.tampil. Nah, seperti ini untuk melakukan logout. Sangat sederhana sekali. Kita coba hasilnya. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu di bagian layout ya. Kita tambahkan di bawahnya outcheck ini untuk melakukan logout. Jadi di bawah sini kita kasih sebuah form, metodenya post, actionnya kita masukkan rute yang kita buat tadi, yaitu rute logout. Kemudian isi dari formnya ini kita masukkan sebuah CSRF terlebih dahulu, baru masukkan button. Kelasnya btn danger, kemudian btn sm. Namanya adalah logout, seperti ini. Kita coba simpan dan lihat hasilnya. Nah, di sini ada logout. Kita coba klik, maka dia akan masuk ke halaman login. Kalau kita langsung masuk ke halaman siswa tadi, nah dia nggak ada nama kita tadi di sini untuk nama kita dan juga tombol logoutnya. Kalau misalnya kita masuk ke halaman login dulu, kita masukin namanya misalnya Renan @example.com, passwordnya 123. Oke, di sini masuk halo Renan Nazar, Anda berhasil login. Tinggal klik logout untuk melakukan logout. Jadi seperti itu. Nah, itu autentikasi di Laravel sangat sederhana ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya mau memproteksi bagian tambah siswa saya. Tambah siswanya saya pinginnya itu cuma user yang sudah login saja yang bisa akses siswa tambahnya. Nah, caranya sangat sederhana. Kalian tinggal buka di bagian web.php. Nah, di web.php ini untuk bagian siswa tambah dan juga siswa submit. Di sini, kalau misalnya dua ini yang ingin kalian proteksi, kita kasih route.2.2 group. Bukan group ya. Route middleware, isinya adalah out. Terus kita kasih group function. Ini kita hapus. Function name-nya kita hapus ya. Function name-nya kita hapus. Return type-nya juga kita hapus. Kemudian titik koma di sini. Nah, kalian tinggal memasukkan rute kalian yang ingin kalian proteksi, yang ingin kalian nggak boleh orang lain tuh masuk tanpa login atau tanpa autentikasi. Nah, tinggal masukin saja. Misalnya semua ini tambah, submit, edit, update dan juga delete. Itu harus orang yang sudah login. Kita cut saja ini semua, masukkan ke dalam out sini, kita rapikan. Nah, artinya semua yang ada di sini, tambahnya, editnya, delete-nya, itu cuma orang yang sudah login. Seperti itu. Kita coba terlebih dahulu.
Ini misalkan saya logout ya. Ini kan saya bisa saya coba langsung akses tambahnya. Ini saya sudah login. Akses tambahnya bisa ya. Normal ya, kita kembali, refresh, coba tambah siswa, coba masukin nama John, alamat Metro, nomor HP, jenis kelamin laki-laki, hobi kita masukin makan. Kita tambah. Oke, dia berhasil ya, nggak ada masalah ya. Coba kita sekarang adalah logout. Nah, logout, terus kita langsung masuk ke siswa. Seperti ini. Nah, kita coba klik tambah siswa. Nah, di sini dia akan diarahkan ke rute login. Rute loginnya not definite. Nah, kalau seperti ini, artinya kan dia kan langsung diarahkan ke login ya. Kalau dia misalkan belum melakukan login karena kita proteksi middleware-nya. Nah, gimana biar kita masukinnya itu untuk login.tampil? Sebenarnya bisa, ini tinggal kita ubah atau kita hapus seperti ini. Kita coba ya. Ini bisa, tuh dia akan langsung diarahkan ke login. Tapi kalau misalnya kalian name-nya ini mau custom, kalian bisa atur di bagian di sini, di bagian middleware. Kita coba cek. Kita coba cek bagian middleware. Sebentar. Oh, tidak ada. Kita coba out. Oke, di sini ada perbedaan ya di Laravel sebelah sini. Kita cari terlebih dahulu. Sebentar, kita coba errorin dulu yang tadi login.tampil. Oke. Kita kembali tambah siswa. Nah, di sini rute loginnya nggak ketemu. Ini ada di bagian mana? Kita coba cek, cari. Oke. Kita cari terlebih dahulu karena ada perbedaan ya di sini untuk middleware-nya itu di Laravel itu Laravel 11 itu ada perbedaan. Jadi harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini untuk siswa out controller. Oke. Di vendor kita nggak boleh edit vendor ya. Vendor itu adalah file-file library yang dibuat oleh Composer. Jadi jangan kita edit di situ. Ini ada perbedaan. Kita coba cari terlebih dahulu, bukan di database, nggak ada. Oke, di out di sini. Ini juga nggak ada ya. Harusnya dia dimasukin nih. Provider untuk login. Kita harus merubah route loginnya. Route login nggak ada. Kita coba cek bagian service provider, nggak ada. Bootstrap tidak ada. User tidak ada. Oke, karena ini masih belum ketemu ya, jadi untuk sementara kita akalin terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah ketemu untuk custom middleware-nya, nanti akan saya update lagi videonya. Karena ini kita belum ketemu, jadi kita langsung ubah dulu atau kita perbaiki saja. Tampilnya ini kita hapus untuk yang login.tampilnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah tahu caranya, boleh kalian taruh di kolom komentar ya. Karena saya juga belum sempat baca dokumentasi untuk merubah loginnya. Nanti kita cari bersama-sama. Oke, login. Kemudian ini kita hapus tadi ya, login.tampilnya kita hapus. Kemudian harus kita ubah juga bagian out controllernya. Login.tampil ini kita hapus juga. Oke, ini juga kita hapus login.tampil. Nah, nggak apa-apa, seperti ini. Kita coba refresh, dia akan masuk ke login. Kita coba masuk login lagi. renan@example.com, passwordnya 123. Submit login. Nah, di sini kalau kita sudah login di sini, kita bisa tambah siswa. Bisa juga edit siswa. John edit. Kita edit. Nah, ini bisa masuk. Kalau kita hapus juga berhasil ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi seperti ini kondisinya. Misalnya kita sudah login, tapi kita mau masuk login lagi, itu kenapa bisa di sini misalnya? Nah, itu bisa tuh. Kita bisa juga memproteksinya biar dia
cuma orang yang belum login yang bisa akses registrasi dan juga loginnya. Caranya gimana? Caranya di sini kita sama bikin route middleware lagi. Nah, di sini isinya adalah guys. Guys itu adalah tamu ya. Terus kita masukin group function seperti ini. Terus kita titik koma, jangan lupa. Setelah itu tinggal masukin rute-rute yang ingin diakses ketika dia masih sebagai tamu. Seperti ini. Kita cut, masukin ke dalam sini. Kita rapikan sedikit. Nah, setelah itu kita coba hasilnya. Ini posisi kita sudah login ya. Kalau kita refresh, nah dia akan langsung dimasukkan ke halaman awal kelola siswa. Jadi kalau kita langsung akses slash login, dia nggak akan bisa karena dia karena dia sudah melakukan login ya, jadi nggak perlu lagi akses halaman login seperti itu. Nah, untuk logout ini juga kita masukkan ke dalam middleware out, jadi orang yang sudah login saja yang bisa logout. Nah, jadi seperti itu untuk mengatur dengan menggunakan middleware. Kita coba cari dulu untuk mengatur redirect-nya ketika dia sudah melakukan login. Namanya kalau nggak salah dulu itu redirect if authenticated. Nah, sekarang nggak ada. Kita coba cari gimana caranya di dokumentasinya Laravel. Oke. Kita coba cek di sini Laravel docs. Kita coba cari dokumentasinya untuk authentication. Kita coba cek authentication. Oke, authentication. Di sini redirect. Nah, redirectnya kemana nih? Habis dia berhasil login, kita coba cek. Nih, redirecting unauthenticated user. Jadi redirect untuk user yang tidak terautentikasi. Jadi ketika usernya itu detect jadi tidak terautentikasi. Nah, di sini ternyata dia masuknya di bootstrap app.php ya. Jadi sekarang sudah berubah. Kalau dulu dia ada middleware-nya, sekarang di file bootstrap/app.php. Kita coba cek file bootstrap app.php. Oh, di sini ya. Di sini nih. Kita bisa tambahin with middleware di sini. With middleware ini kita bisa tambahkan redirect GUES to. Jadi arahkan GUES-nya itu kemana gitu. Itu bisa di sini. Bisa kan copy, nanti bisa dimasukin di bagian sini.